Ya, kita mulai ya. Oke, ini direkam. Suara saya kedengaran? Terdengar, Pak. Jelas ya. Nanti 30 menit terakhir kita latihan lagi seperti kemarin ya, seperti biasa. Jadi biar inilah, biar ada pengulangan ya. Jadi jam 10 sampai jam 10.30 nanti formatif. Ya, kalau formatif kan bisa tiap minggu ya. Formatif minggu ketiga gitu ya. Oke, kita lanjutkan materinya. Minggu kemarin kita sudah sampai pada lengkap ya, apa namanya, cara kerja dari sebuah perseptron. Ya, udah saya upload juga videonya di YouTube gitu ya. Kemudian kita pakai apa kemarin? Sig6 ya. Pakai fungsinya Sig6 gitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ya. Apa namanya? Kita lanjut representasi ya. Representasi dari, jadi nanti ada shift ya, ada pergeseran dari neuron ya, dari neuron kepada representasi mungkin lebih tepatnya dari perseptron ya, dari perseptron. Kemudian nanti kita bahas apa namanya, shiftnya, representasi representasi ya, persamaan dari perseptronnya itu dalam dua dimensi ya, dalam dua dimensi. Kenapa dalam dua dimensi? Karena inputnya cuma ada X1 dan X2 gitu ya. Kemarin kita udah ketemu persamaannya adalah gimana? X0 W0 ya ditambah dengan X1 kali W1 tambah dengan X2 kali W2. Nah, ini akan kita lanjutkan di kuliah kita hari ini. Tapi ini adalah apa tadi? Ini adalah input 1 ya. Ini adalah input 1. Ini adalah weight 1. Ini adalah input 1. Ini adalah weight 1. Kemudian ini adalah input 2 gitu ya. Ini adalah weight 2. Kemudian ini adalah konstanta aja ya, ini plus 1 ya. Kemudian ini adalah bias gitu ya. Ini adalah bias. Nah, kita akan coba ya, kita akan coba lihat ini representasinya dalam dua dimensi. Ya, jadi nanti si nilai ini si nilai X0, kemudian nilai W0, kemudian ditambah dengan X1 ya, W1 ditambah dengan X2 dengan W2 gitu ya. Nah, kemudian yang harus Anda pahami adalah nilai X1 dan X2 adalah nilai input ya, nilai data. Ini adalah nilai data gitu ya. Kalau X0 selalu bernilai 0 ya, X0 selalu bernilai plus 1 karena dia cuma supaya W0-nya hidup saja. Nah, kemudian ada W0, kemudian ada W1, ada W2. Di sini cuma sampai W2 saja. Nanti di kasus yang lain bisa banyak tergantung dari inputannya. Ini adalah nilai weight gitu ya. Nah, untuk pertamanya ya, untuk loop pertama ya, nilai weight kita inisialisasi ya. Nilai weight kita inisialisasi. Nilai weight kita inisialisasi. Saya mau liatin kasusnya di sini supaya agak cepat aja. Misalnya saya punya data seperti ini, data minggu kemarin ya. Data minggu kemarin.
Oke, ya, oke. Ya, kita lihat. Ini udah ada nih kita. Ya. Ya, oke. Ya, agak cukup. Ayo. Ya, oke ya. Kita lihat. Udah ada belum di LMS? Belum ya? Ini kasih di Outlook. Ada di. Ya, coba. Ya, tuh saya taruh di. Oke ya. Silakan lihat di apa namanya di grupnya supaya kita agak cepat aja. Oke. Ya, masih ada ya. Kasusnya adalah seperti ini. Ya. Jadi kita punya 4 data ya. Ini adalah X1, ya, ini adalah X2, ini data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat gitu ya. Kemudian kita minta ngetrain. Nah, sekarang kita masuk ke representasinya dalam 2 dimensi di sini. Ya, jadi ini belum kita bahas minggu kemarin. Kita coba ambil aja, kemudian kita gambarkan. Nanti Anda diminta untuk memprediksi data yang di sini ya. Ya, ini saya. Oke, kita print aja. Ya, kita bahas bareng-bareng. Saya punya 4 data di sini. Ya. Yang pertama adalah weight ya. Ini adalah X1 ya. Ini adalah X1. Ini adalah berat ya. Weight itu adalah beda weight sama yang itu ya. Ini weightnya weight berat. Kemudian ini adalah X2. Ini adalah panjang ya. Ini adalah tentang buah gitu ya. Ini ada buah ya, ada buah tipe pertama ya. Ada buah ini yang tipe pertama, yang ini. Yang ini adalah tipe kedua gitu ya. Oke. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang coba kita gambarkan dalam 2 dimensi gitu ya. Jadi kita bikin garis aja seperti ini. Kemudian ini ada garis juga. Oke, kemudian kita anggap ini adalah X1 ya. Ini adalah X2. Kemudian di situ diambil datanya 121. Ambilnya berapa? 50. Oke, kita ambil 50. Ini 50. Ini 100. 150, 200, 250, 300 gitu ya. Berapa paling gede? 150. Kemudian kita ambil 4 ya. Nah, sini 4, kemudian 8, kemudian 12, 16 sama 20. Oke, kita ambil data yang pertama ya. Data pertama ini koordinatnya adalah 121, kemudian 16,8 ya. Ini adalah X1-nya, ini adalah X2-nya.
Oke, 121 kira-kira di mana? 121 sinilah ya. 121, kemudian 16,8. 16,8 itu sekitar berapa? Ini aja ya. Anggap ini adalah data pertama. Ini koordinatnya berapa tadi? 121, 16,8 itu ya. Ini adalah data pertama. Data kedua kita ambil lagi 114,15,2 ya, 114 114 114 21 121 16,8 ini ya. 114 sekitar mana? Ini aja ya, 15, ya sini lah anggaplah. Ini adalah data kedua. Berapa? 114 15,2 gitu ya. Kemudian data ketiga. Ini data ketiga, tapi dia tipenya tipe kedua ya. 210 9,4 210 sekitar ini 9,4 sekitar ini ya. Oke, ini adalah tipe data yang kedua. Berapa? Sorry ya, betul data ketiga ya. 210 9,4. Sudah, yang terakhir di sini 195 8,1. 195 di mana kira-kira sinilah ya. 8,1 sinilah ya. Ya, sekitar sinilah ya. Ini data yang ketiga. Ini adalah 195,8,1. Ya, ini yang saya maksud dengan representasi data dalam dua dimensi gitu ya. Kalau tiga gimana Pak? Ya hyperplane nanti X, Y, Z gitu ya. Kita lihat yang paling sederhana aja. Nah dari sini maka nanti kita akan loncat kepada persamaan yang tadi. Persamaan yang tadi adalah X0 kali W0 ditambah dengan X1 kali W1 ditambah dengan X2 kali W2. Ini adalah persamaan garis lurus. Kayak gitu. Ini adalah persamaan garis lurus gitu ya. Oke. Persamaan garis lurus gitu. Ya, jadi ini adalah persamaan garis lurus. Yang kita cari adalah sebuah garis ya. Jadi di sini di perseptron ini, di masalah perseptron ini, jadi di masalah perseptron ini ya, kemudian khususnya memiliki dua inputan ya, ya. Yang kita lakukan adalah mencari garis lurus yang memisahkan dua kelas kayak gitu. Misalkan dua kelas. Maksudnya gimana Pak? Yang ini, yang di atas ini adalah data pertama ya, data tipe pertama ini kelas 1. Kelas pertama, yang bawah sini ini adalah kelas yang kedua gitu ya. Kelas yang kedua. Kalau kita representasikan seperti ini, maka ini adalah dua data pertama, ini adalah dua data yang ini adalah kelas pertama gitu ya. Kemudian yang ini adalah kelas yang kedua. Yang coba kita cari adalah sebuah garis lurus yang memisahkan seperti ini. Bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Gitu ya. Ini adalah garis
yang memisahkan dua kelas. Ini adalah kelas yang pertama. Sorry. Ini adalah kelas yang pertama di sini, ini adalah kelas yang kedua, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ambil satu garis, misalnya yang ini, maka dia akan memisahkan kelas pertama dengan kelas kedua. Dipisahkannya oleh ini. Ya, ini namanya kelas boundary namanya. Kelas boundary. Ya, jadi ini adalah yang memisahkan kelas pertama dan kelas yang kedua. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Ya. Pak, itu narik garis tengahnya ada ketentuannya nggak, Pak? Itu yang akan kita bahas ya. Nah, jadi sekarang kita masuk kepada persamaan garis lurus ya. Kita masuk kepada persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus ini kita bahas di kalkulus 1 ya. Di kalkulus 1 sebelum membahas ini dipelajari sebelum membahas fungsi ya, sebelum ke fungsi. Oke, nah jadi garis lurus itu ya sebuah ini saya bahasnya saya bilangnya karakteristik lah ya. Karakteristik sebuah garis lurus ya. Yang pertama adalah pertama adalah garis lurus dibuat oleh dua titik. Ini satu. Yang kedua, garis lurus dibuat oleh satu titik dan slope ya, gitu ya. Satu titik dan slope. Nanti larinya ke sini, larinya ke Y sama dengan MX ditambah dengan B gitu ya. Y adalah MX tambah B, ini persamaannya. Ini adalah slope ya, slope atau kemiringan ya, atau kemiringan garis atau gradien kemiringan garis. Kemudian ini yang B adalah intercept ya. Intercept adalah perpotongan garis dengan sumbu X ya, ketika X sama dengan 0. Nah, jadi kalau kita mau gambar sebuah garis, yang kita cari kan garis. Jadi kita mencari sebuah garis. Nah, garis itu nanti kalau hubungannya dengan yang tadi, X0 kali W0 ditambah dengan X1 kali W1 tambah X2 kali W2 gitu ya. Nah, ini kalau kita mau samain ke sini, jadi si Y itu adalah X2 ya. Y itu adalah X2. Kemudian apa namanya? M itu ini agak sedikit beda ya. Ini kalau saya mau rubah ya. Ini kalau saya mau rubah X1 ditambah dengan X1 W1 ditambah dengan X2 W2 itu sama dengan minus X0 0 gitu ya. Ini yang kita geser, ini kan sama dengan 0 gitu ya. Kita pindahkan ke kanan yang ininya gitu ya. Kemudian kalau saya ganti di sini ya, X2 W2 sama dengan minus X0 W0 dikurang X1 kali Y1 gitu. Nanti itu yang mirip-mirip sama Y ya. Y sama dengan MX tambah B gitu ya. Seperti itu. Ya, oke. Nah, ini saya skip dulu. Nanti kita bahas lagi. Ya.
Jadi gampangnya ini akan berubah menjadi persamaan Y sama dengan MX tambah B. Nah, kemudian yang kita bahas ini adalah data. Ini adalah data. Ya. Ini adalah konstan ya. Ini adalah konstan sama dengan 1 plus 1. Nah, ini yang kita cari. Ini dikatakan sebagai sebuah parameter. Ini satu lagi. Nah, ketiga ini ya, jadi kita akan mencari nilai weight ya, nilai weight ya, dalam kurung W0, W1 dan W2 untuk kasus ini ya, sedemikian sehingga ya garis lurus yang didapat memisahkan kelas tipe pertama dan kelas tipe kedua, gitu ya. Jadi kita akan mencari nilai weight ya, W0, W1 dan W3 sedemikian sehingga garis lurus yang didapat memisahkan kelas tipe 1 dan kelas tipe 2 ya. Kemudian untuk ini dibilangnya looping ya. Untuk looping pertama nilai weight ya, dalam hal ini W0, W1 dan W2 kita inisialisasi namanya. Kita inisialisasi ke nilai tertentu ya, ya. Apakah dia random, apakah kita tentukan 0 atau kita kasih nilai misalnya di antara minus 0,5 sampai 0,5 ya, tapi ini juga nanti random kayak gitu. Nah, kalau saya langsung ke sini ya, di sini ada contoh ya, ini semua udah kita bahas ya. Saya mau ambil contoh di sini. Nanti kita sampai sini ya, adaptation of weight vector ya. Saya mau lihatin kasus di sini. Nah, silahkan kita bahas di sini. Ini adalah nilai awal ya. Jadi saya ambil aja. Tapi di sini dikatakan weak correct bias ya. Ini contoh yang udah benar nih ya. Ya, kita lihat di sini. Ya, oke. Ya. Di sini ada keterangan with correct initial with correct. Jadi di sini nilai W1, W2, B-nya ini B itu W0 ya. B itu adalah W0. Itu sudah benar gitu ya. Tapi ini dikatakan given, diberikan ya. Nilainya diberikan ya. Jadi di sini nilai W1-nya kalau 0 ini maksudnya looping ke 0 ya. Jadi W1 0. Ini maksudnya adalah looping pertama ya. Ini looping pertama. Ini adalah minus 30. Kemudian weight kedua looping ke 0 adalah 300. Kemudian biasnya ya, bias itu adalah ini W0 itu adalah 50. Nanti kita belajar tentang learning rate-nya. Kita belum bahas ini. Nah, ini udah kita bahas minggu kemarin ya. Jadi penghitungannya adalah di sini ya. Kalau Anda lihat di sini ya. Saya screenshot dulu. Ya, oke.
Sampai sini bisa lah. Ya, coba kita lihat. Oke ya, nah tadi kita katakan rumusnya seperti ini. W1 X1 W2 X2 ditambah dengan B ya. Jadi itu sama dengan W0 ya. Jadi W1 X1 tambah W2 X2 tambah dengan W0 kali X0 ya. X0-nya ini adalah plus 1, W0-nya ini adalah B gitu ya. Itu sama aja. Nah, ini nilai-nilainya dimasukin nih nilai-nilainya. Ya, W1-nya berapa tadi? W1-nya yang ini minus 30 ya. Dimasukin nilainya, X1-nya kita masih variabelkan ya. Kemudian ini nilai W2 300 ya. Kemudian dari situ kita dapat nilainya X1 sama dengan ya. Kalau di sini hanya menggambarkan ininya ya, garisnya ya. Oke, ini hanya menggambarkan garisnya. Ya, kalau kita mau bikin sendiri, misalnya kalau mau saya jelaskan sendiri, oke, ini masih, ya ini saya ambil nih, biar kelihatan perubahannya. W1 berapa tadi? W1 min 30 ya. W1 min 30. W2 berapa? W2-nya 300. Oke, kemudian B-nya berapa? B-nya 50 ya. 50. Ini udah dapatnya, udah dapat. Nanti kita akan bicara bagaimana mendapatkannya. Persamaannya apa tadi? Persamaannya adalah W0 X0 tambah W1 X1 tambah W2 X2 sama dengan 0. W0 itu adalah B, X0 itu adalah selalu bernilai 1. Jadi B ditambah dengan W1 X1 tambah W2 X2 sama dengan 0. Nilai B-nya berapa? Nilai B-nya 50. Berarti kita masukin 50 ditambah dengan W1-nya berapa? W1-nya minus 30 ya. Minus 30 X1 tambah W2-nya 300 kali X2 sama dengan 0. Ini kalau kita jadikan persamaan ya. Di sini kita ubah menjadi X2 ya. Jadi misalnya 50 dikurang 30 X1 ditambah 300 X2 sama dengan 0. Kalau saya rubah menjadi 300 X2 sama dengan 30 X1 dikurang 50 ya. Berarti X2 adalah 30 X1 per 300 dikurang 50 per 300. Maka saya punya persamaan berapa tuh? Coret-coret 1/10 ya, 0,1 ya. Ini dicoret 3 1/10 0,1 ya. 0,1 X1 dikurang 50. 5 bagi 30 berapa? Berapa 5 bagi 30? Kalkulator aja Pak. Oke. Ya, oke, kita cari 30 bagi 300 0,1 ya. Kemudian 50 bagi 300 0,16 0,67. Nah, ini kalau kita ubah akan menjadi Y sama dengan MX ditambah dengan B. Berarti di sini M-nya adalah 0,1, B-nya adalah min 0,167. Ini kalau kita gambarkan seperti ini ya.
Ya, oke. Ya. Ini B-nya berapa? B-nya minus ya. Kalau minus ini berarti nilainya di sini. Kalau ini adalah 5 gitu ya. Kalau ini adalah minus 5 gitu. Atau minus 1 aja deh. Di sini 0, sini minus 1, sini 1, sini 2, sini 3, sini 4, sini 5, dan selanjutnya di sini 1, sini 2 gitu ya. Nah, yang ini nih, yang ini adalah di sini. Dicari 0,167. Jadi ambil satu titik di sini. Yang nilainya adalah minus 0,167. Satu titik di sini. Satu titiknya lagi kita ambil dari M-nya. Apa itu M? M itu adalah delta Y dibagi dengan delta X. Ini berapa? 0,1. Tadi berapa per berapa? 30 per, ini ibaratnya 1/10 ya. Ini adalah 1/10. Ya, berarti Y-nya naik ke atas 1. Jadi kalau kita mau bicara M, ya, kalau kita mau bicara M sama dengan 0,1. Ini berarti kan 1/10. M itu adalah delta Y per delta X. Delta Y itu apakah bicara delta Y itu bicara kalau nggak naik dia turun, kalau delta X dia bicaranya kalau nggak ke kanan dia ke kiri. Nah ini dua-duanya positif, ini positif, berarti dia delta Y-nya plus 1, delta X-nya plus 10. Berarti delta Y-nya naik 1, delta X-nya ke kanan 10. Kayak gitu. Maka di sini yang jadi acuan di sini. Yang jadi acuan di sini berarti dia naik berapa tadi? Naik 1 naik 1 di sini. Kemudian dia ini delta Y ya, ini pindah delta Y-nya 1. Kemudian dia pindah sebanyak 10. 1 2 4 5 6 7 8 9 10. Nah, koordinatnya di sini. Dia pindah dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lah, anggapnya di sini. Makanya ini garisnya. Ini garisnya. Nah, susah ini. Kayak gini, ini garis. Ya. Itu garisnya. Ya, kalau tadi kan kalau yang di sini pakai ini ya, pakai intervalnya ya. Intervalnya gede di sini, ya. Jadi Anda harus bisa menggambarkan sebuah garis yang punya, misalnya kayak gini. Misalnya kita latihan berapa Y sama dengan 2X ditambah dengan 3. Gitu ya. Maka ini adalah M-nya, ini adalah intercept-nya, ini adalah B-nya. Ya, berarti kalau kita gambarkan, seperti ini. Berarti B-nya itu 3 ya. 3 itu gimana Pak? Ya, berarti di sini 1. Nah, di sini 1, sini 2, sini 3. Maka ini akan jadi satu koordinat di sini. Ya, ini adalah 0,3. Pokoknya intercept ini adalah perpotongan dengan titik apa ini? X ketika 0. Pokoknya di garis ini aja. Ya, maka ini nanti jadi acuan nih. Ini M-nya berapa? M-nya 2 ya. Berarti kalau M2 berarti delta Y bagi delta X sama dengan 2/1. Berarti Y-nya naik 2 ya, X-nya ke kanan 1 ya. Berarti gimana? Naik 2 berarti 45 di sini. Kemudian geser ke kanan 1 berarti di sini. Anggap ini 1. Maka titik yang kedua di sini. Nah, maka ini garisnya. Ya, anggap aja benar ya. Nah, ini adalah garis dari Y sama dengan 2X tambah 3. Bisa dipahami nggak yang masalah intercept sama slope? Pak, boleh minta tolong scroll ke atas dulu, Pak?
Mau di screenshot, Pak. Ya. Yang mana nih? Dari yang soal tadi, Pak. Bawahnya lagi. Oh iya. Ini. Atas lagi, Pak. Ini ya. Iya, Pak. Benar, Pak. Tolong ke bawah lagi, Pak. Oke. Lagi, Pak. Sudah ini? Sudah, Pak. Ya, oke ya. Jadi yang namanya garis lurus itu ya itu tergantung dari dua nilai tadi ya, dua nilai tadi, nilai M. Jadi yang kita cari adalah nilai apa namanya? Kalau kita lihat di sini ya, sebenarnya rumusnya udah include di situ tuh ya. Kalau kita lihat sebenarnya yang kita cari kan Y itu kan akan menjadi X2-nya gitu ya. Kemudian X menjadi X1. Tapi 0,1 ini koefisien sebenarnya. Koefisien dari 30 sama ini kalau kita anggap ini adalah W1 gitu ya. Ini kita anggap sebagai W2 gitu ya. Ini kita anggap sebagai W0. Maka nanti si M ini kalau kita lihat itu ini sebenarnya cara cepatnya sih. M itu adalah apa itu? Minus ya. Minus dari W1 dibagi dengan W2 kayak gitu. Ini cara cepatnya nih. Nah, kemudian si B itu adalah mana dia? 50 bagi 300 berarti W0 50 W0 ya. W0 dibagi dengan W2 gitu. Makanya tadi saya nggak langsung turunkan karena beda dia. Ya, jadi itu adalah M dengan B. Jadi M sama B itu beda dengan W1 dan W2 kayak gitu. Ya, karena sedikit kita rubah. Ya, jadi yang kita cari itu adalah W1 dan W2. Ya, jadi kita mencari nilai W0, W1 dan W2 ya yang akan membangun atau membuat nilai M dan B ya, dimana tadi nilai M adalah apa tadi? Minus dari W1 W2 gitu ya, minus W1 W2 dan nilai B adalah W0 dibagi dengan W2 gitu ya. Jadi karakteristik garis itu ini M sama B ya, tapi dia dibangun dari W1 dan W2. Makanya yang kita cari adalah W1 dan W2 kayak gitu. Oke. Bisa ya. Jadi kalau misalnya Anda diminta membuat sebuah garis ya, maka harus dilihat mana M-nya, mana B-nya ya. Mana M-nya, mana B-nya ya. Gitu ya. Oke. Ya, saya nggak tahu nih, Anda bisa memahami nggak masalah M? Apa itu M? M itu adalah slope ya. Atau apa? Kemiringan garis ya. Kemiringan sebuah garis gitu ya. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari nilai delta Y dibagi dengan delta X. Delta Y itu apa? Perubahan dari Y ya. Perubahan dari Y, apakah dia nanti ke atas atau ke bawah. Jadi Y itu hanya bicara naik atau turun. Nah, kalau X ini adalah perubahan dari X, apakah dia geser kanan atau kiri. Besarnya itu akan menunjukkan sebuah slope. Besar perbandingan delta Y dengan delta X akan membuat sebuah slope kayak gitu. Jadi kalau kita punya persamaan Y sama dengan minus 0,5X ditambah dengan 10, maka ini adalah slope. Ini adalah kemiringan. Intercept ya. Ini adalah intercept
ini adalah slope. Ya, ini adalah intercept, ini adalah slope. Intercept itu apa? Intercept itu apa? Perpotongan garis dengan sumbu X, ya. Y ya, dengan ketika X sama dengan 0 ya. Jadi kalau kita mau, ini yang paling gampang nih, ini yang paling gampang menggambarkan ya. Jadi kita ambil garis seperti ini ya, ini kita ambil garis, kemudian ini adalah 0, misalnya ini adalah 5, ini adalah 10, ini 15 ya. Ini berarti ini pasti ya, ini pasti akan menjadi 0,10 gitu, ini pasti ya. Ini 0,10, di sini satu titik nih, ini satu titik. Nah, titik ini akan menjadi acuan buat slope gitu ya. Jadi si titik intercept ini akan menjadi acuan untuk slope-nya. Nah, si slope-nya ini kalau kita dapat M minus 0,5, maka kita breakdown menjadi minus 1/2 gitu ya. Nah, minus 1/2 itu bisa macam-macam. Bisa min 1/2, bisa 1/-2 gitu ya. Ini dua-duanya akan sama gitu ya. Kalau misalnya saya ambil yang min 1/2, maka nanti Y-nya kemana? Y-nya turun ke bawah sebanyak 1, X-nya kemana? Geser ke kanan sebanyak 2 gitu. Dari mana? Dari acuan di sini. Dari acuan di sini. Jadi dari acuan di sini dia turun 1 ya, turun 1, kemudian geser 2, 1, 2 misalnya. Maka ini titik keduanya. Maka tinggal ambil garis aja. Ambil garis lurus seperti ini. Nah, itu. Jadi karakteristik sebuah garis itu diambil dari mana? Diambil dari nilai yang ini ya. Jadi kita mencari nilai W0, W1, W2 yang akan membangun nilai M dan nilai B. Kita bisa mendapatkan M dari nilai W1, W2 ke V minus. Kita bisa dapat B dari W0 ke W2. Oke? Nah, masalahnya adalah bagaimana mencarinya. Bagaimana mendapatkan nilai W1, W0, W1 dan W2 yang pas. Ya, jadi kita punya data. Ya, jadi modal kita cuma data nih. Dari data ini nanti kita akan mencari garisnya. Nah, yang tadi saya sampaikan, untuk awalnya kita akan mencari nilai weight-nya, nilai weight yang di randomnya. Misalnya kita ambil contoh yang mana? Ambil contoh yang error. Ya, mana ya? Oke, ini ada ya. Ini ada kasus. Kita bisa ambil di sini. Ya. Oke, kita ambil kasus yang di sini. With unknown initial weight and bias ya. Jadi sekali lagi kita punya data berapa? Ini aja ya. Ya, kita bahas yang di sini ya. Kita bahas yang di sini, kemudian kita ambil di sini ada data. Oke, saya ambil lagi ini. Ya, oke. Sekarang kita mulai masuk ke bagaimana mengupdate nilai weight ya. Oke, bagaimana mengupdate nilai weight? Ya, kita kasih di sini. Ya, oke ya, kita lanjut di sini. Di sini kita punya nilai, ini adalah nilai, ini berarti adalah nilai dari W0 ya, nilai W0. Ini adalah nilai W1, ini adalah nilai dari W2. Ini adalah X1, ini adalah X2, ini adalah plus 1. Nah, kemudian ada informasi, ini adalah C1 ya.
Itu informasi dia termasuk nilai C1. Kemudian dikatakan for class C1 outputnya adalah +1. Ya, jadi output dari ini kita definisikan dari kelas C1 itu adalah +1. Oke ya. Nah, ini kalau nanti Anda latihan di sini, maka kalau kita pakai cara yang kemarin ya, saya tuliskan aja di sini. Ya. Kita punya X1 sama dengan 121. Kita punya X2 sama dengan 16,8. Kita punya ya, kita punya X0 ya. Kita punya X. Ini nanti semua masuknya di matrik ya. Kemudian kita punya W0. Apa W0-nya? W0-nya adalah minus 1230. Kita punya W1 sama dengan minus 30. Kita punya W2 sama dengan 300. Gitu ya. Ini sebenarnya ada di sini ya, di sini ada semua, tapi saya mau bikin dinamis saja. Ya, berarti nanti sum-nya ya, summing junction-nya itu sama dengan X0 kali W0 tambah X1 kali W1 tambah X2 kali W2. X0 berapa? X0 selalu bernilai +1 dikali W0. W0 berapa? Minus 1, 12, 30. X1 nya berapa? 121 dikali W1 berapa? Min 30 ditambah dengan X2 berapa? 16,8 dikalikan dengan berapa? 300 ya. 300. Oke. Ini berarti minus 1230 121 kali 30 berapa? 3630 ya. Berarti plus min 3630 ditambah dengan 16,8 kali 300 sama dengan 5040. Coba hitungan kita sama enggak? Langsung ya. Oke. Kita jumlahkan aja sama dengan ini latihan minggu kemarin ya. Ini latihan minggu kemarin. Jadi berapa? 50 40 dikurang 36 30 dikurang 12 30 sama dengan 180. Kok beda hitungannya? Saya ada salah hitung nggak? 114. Beda ya? Datanya beda ya? Yang ini ya? Oh, ini ya. Itu berapa? 180 ya. Oke. 180 ini tadi datanya apa? +1 ya. Ini akan menjadi inputan ke si sig6-nya ya. Jadi ini masuk ke sig6-nya. Ya, jadi ini adalah sig6 dari 180 ya. Sig6-nya ini yang kita bahas minggu kemarin ya. Ada yang chat ya. Sig6-nya gimana kemarin? Sig6 itu adalah fungsi akan bernilai output +1 jika X lebih besar sama dengan 0, akan bernilai -1 jika X lebih kecil dari 0 ya. Nah, di sini X-nya gimana? Apakah X lebih besar sama dengan 0 atau tidak? Lebih besar ya. Maka nanti outputnya ini adalah +1. Nah, kalau seperti ini, maka
nggak error nih. Kenapa nggak error? Karena ini termasuk kelas tipe 1. Ya, outputnya adalah 1. Kayak gitu. Jadi kalau kita gambarkan, ini adalah null perseptronnya, ini adalah X1-nya, ini adalah X2-nya, ini adalah biasnya, sorry ya betul, W1, W1, W2, di sini adalah sum-nya, ini adalah function-nya, outputnya adalah plus 1. Maka dia nggak error, tidak error. Ya, kenapa tidak error? Ketika kita masukkan nilainya, berapa tadi? Ini plus 1, ini berapa tadi? 121 ya, 121, ini berapa? 16,8. Ini berapa? Minus 1230, W1-nya minus 30. Ya, ininya 300 ya. 300 ya. Ketika kita sum di sini nilainya berapa? 180 ya, 180. 80 ini masuk ke fungsi ini. Berarti sig 6 ya. Sig 6 kemudian 180. Nah, outputnya adalah plus 1. Kenapa plus 1? Karena ini lebih besar sama dengan 0. Bisa dipahami ini konsep ini? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa ya? Ya, ada pertanyaan? Tidak? Bisa ya? Nah, sekarang kita masuk ke kasus yang error, kasus yang dia outputnya nggak sesuai. Ini datanya baru nih, X1-nya, oke, ya ini data yang berikutnya ya, data berikutnya. Nah, weight-nya nggak dirubah, ya, ini weight-nya nggak dirubah, ini weight-nya nggak dirubah. Kita masuk ke sini aja. Ya, di sini X0 itu selalu nilai 0 ya. X0-nya, sorry, X0 selalu nilai 1. X1 itu adalah 114, ini data ya. Ini adalah 114. X2-nya adalah 15,2. Kemudian W0-nya sama ya, minus berapa? 1024. W1-nya minus berapa? Minus 30 ya. Minus 30. Kemudian W2-nya adalah 300. Oke, kemudian dikatakan di sini dia masih kelas C1. Ini adalah kelas C1. Kalau kelas C1 maka outputnya itu adalah plus 1 ya. Jadi kalau kita cari nilai functionnya, maka dia plus 1 kayak gitu. Prosesnya sama seperti yang kita lakukan sebelumnya. X0 W0 ditambah dengan X1 W1 tambah dengan X2 W2 ya. Masukin nilainya 1 kali min 1024 ditambah dengan 114 kali min 30 tambah dengan 15,2 kali 300 gitu ya. Oh, biar kelihatan. Berarti min 1024 ditambah dengan min 114 kali 30. Nah, deh. 114 kali 30 sama dengan 3420 min ya. 3420 ditambah 300 kali 15,2 sama dengan 4560. 4560. Oke, sekarang kita masukin nilainya. 4560 dikurang 3420 dikurang 1024, nilainya adalah 116. Betul, 116. Di sini minus 90. Saya ada yang salah hitung. Sebentar kita cek. Pak, maaf. Ya. 12.30 W0-nya ya, Pak. 10. Ya betul, ketemunya bukan 10 dong. Saya ingatnya 2/10 ya. Sorry, saya ingatnya 2/10. Berapa? 12.30 ya. 12.30
Ya, oke, ini minus ya. Ini minus. Ini berarti minus. Ya, 1230 ya. Saya ikut tukar sama 2,10. Ya, kita cari lagi. 4560 dikurang 3420 dikurang 1230 sama dengan, nah itu dia ya. Berapa? Sama dengan minus 10. Nah, di sini ini kita masukkan ke sig 6 ya. Ini adalah sum functionnya, ini adalah sum. Ya, kita masukin ke functionnya. Nanti kalau mau pakai ininya seperti ini ya. Ini W, ini Y gitu ya. Oke, berarti sama dengan sig 6. Ya, sig 6 dari minus 90. Ya, karena dia minus, maka nilainya adalah min 1. Karena dia min 1, maka ini error. Kenapa error? Karena dari data kita punya X1 itu adalah 114, kita punya X2 itu adalah 15,2, kita punya Y-nya adalah minus 1. Sorry. Kita punya Y-nya adalah plus 1. Ya. Y ini adalah output dari data. Output dari datanya. Yang kita lakukan namanya Y head namanya. Y head kalau di sini dibilangnya, oke, di sini agak beda ya, dibilangnya Y, yang setelahnya adalah D ya. Di sini dibilangnya D. Oke, nggak masalah sih. Kalau saya mau ikutin, ini adalah D-nya. Ya, ini adalah Y-nya. Nanti kalau di referensi yang lain agak sedikit beda. Nah, maka ini ada error nih. Ini ada error. Kenapa ada error? Karena ada perbedaan ya di sini ya. Karena ada perbedaan ya, output dari data dengan output dari perseptronnya ya, dari sistemnya. Seperti itu. Ya, jadi Anda harus bisa bedakan output dari data sama output dari perseptron. Output dari perseptron dari mana? Output dari perseptron adalah kita mencari nilainya dari sini. Ya, kita cari nilainya, kita hitung summing junction-nya, kita cari fungsi activation-nya, sehingga kita dapat output-nya. Seperti itu. Di kasus pertama, yang pertama tadi itu sama, nilainya sama-sama plus 1. Ya, yang pertama ini ya, sama-sama plus 1. Tapi di kasus kedua, dengan nilai weight yang sama, dengan data yang berbeda, ya, kalau data pertama berapa? Data pertama itu ini, 121 16,8 ya, ini nilai weight-nya yang kita tentukan. Tapi dengan nilai weight yang sama, dengan data yang berbeda, hasilnya beda, maka ada error. Indikasinya apa? Indikasinya adalah output dari data itu berbeda dengan output dari perseptron. Ini masih sederhana ya. Nanti dia bisa 0, berapa gitu nanti ya. Tapi kalau di sini kita pakai sig 6, ternyata nilainya adalah minus 1. Padahal diketahui outputnya adalah plus 1. Nah, berarti ada error. Nah, sekarang saya langsung lompat ke rumus bagaimana merubah weight-nya. Ini rumusnya. Ini sebenarnya ada cara menurunkannya ya. Ini terkait sama cost function gitu ya. Terkait sama cost function. Ya, nanti ada error dan macam-macam. Nanti saya jelasin ketika masuk ke multilayer perceptron lah. Buat sekarang kita pakai aja. Ini rumusnya. Nanti Anda dapat satu soal, satu paket soal yang sampai pada adjusting weight-nya seperti ini. Oke, tapi kalau di sini satu-satu ya. Ya, rumusnya adalah ya. Oke, rumusnya adalah di sini dikatakan W n plus 1 sama dengan W n ditambah dengan learning rate dikalikan dengan D ya, dikurang dengan Y, kemudian dikalikan dengan XN ya, dikalikan dengan XN. Oke.
ini adalah looping, weight. Ini adalah weight di looping berikutnya. Ini adalah weight di looping sekarang. Ini adalah learning rate ya. Nanti kita bahas tentang learning rate, kecepatan ketika kita mengupdate weight ya. Ini adalah learning weight. Nanti ini dia konstanta, kita tentukan nilainya. Nanti kalau udah pakai codingan tinggal set aja. Ini adalah data dari output dari data. Ini adalah output dari data. Ya. Yang ini adalah output dari sistem atau output dari perseptron. Output dari perseptron. Yang ini adalah input. Ini adalah data. Ini adalah input. Kayak gitu. Contohnya gimana Pak? Contohnya misalnya kalau kita mau bikin matriks seperti ini ya, itu tinggal kita kali aja di sini ya. Jadi yang tadi itu kita bilang adalah WN. Yang tadi kita punya W0, W1, W2. W0 nya berapa? Min 1230. W1 berapa? Min 30. Ini adalah 300 ya. Nah ini adalah bisa dikatakan WN nya, W sekarang. N nya itu bisa N mulai dari 0 ya, dari 0, 1, 2, 3 dan selanjutnya. Oke, nah ini katakanlah W0 nya. Ini adalah semua adalah W0. Jadi nanti ada W mana kita lihat indeksnya. Oke, W10, W20. Oke, W0 0 sama dengan minus 1230. W10 sama dengan minus 30. W20 sama dengan 300. Ini ya, ini adalah weight sekarang. Yang kita cari adalah W0 looping ke 1, W10 looping ke 2, looping ke 1, W2 looping ke 1. Kayak gitu. Ya, W0, W1, W2. Rumusnya kalau kita mau pakai di sini kita satuin semua di sini. Ini kita bikin matriks di sini. Di sini kita bikin matriks ya, ini adalah data ya. Ya, jadi yang ini adalah W1 garisnya. Ya, ini W1 ya. Ini W0 misalnya. Transpose oke. Sama aja ini learning rate-nya 0,01. Ini ada D, kemudian ada G-nya. Ini tadi ngambil 12 ya. Oke, ini 1. Ya, oke. Ini dijadiin 1 ya. Jadi kalau mau cepet ya, kita akan mencari, kalau saya ambil yang di sini nih, ya, ini dia bilangnya W2 ya. Oke. Kalau saya adjust, oke, kita mulai dari 1, semua dari 0 ya, tapi saya ikutin aja. Ya, ini adalah 1, ini adalah 2. Ya, ini berarti di looping pertama ya. Ini adalah nilai weight di looping pertama. Yang ini adalah mencari nilai weight di looping kedua. Oke. Nah, kita nyarinya langsung gimana? Kita jadiin matriks seperti ini.
jadi matriks seperti ini, kita masukin nilainya, nilai weight-nya. Jadi di sini W2 itu sama dengan W1 ditambah dengan learning rate ya, dikali dengan D dikurang dengan Y dikali dengan XN. Di sini XN-nya berarti harusnya sama ya, ada XN, ini sama semua di sini. X aja ini ya. Oke. Nah, berarti di sini ini data ya, ini data. Berarti W2 itu ada W0, ada W1, ada W2. Itu sama dengan nilai dari, kita bikin matriksnya seperti ini. Ya, saya bikin bawah aja deh. Ini nanti latihannya yang ini ya. Ya, jadi yang kita cari apa sih? Yang kita cari adalah W0 looping kedua, W1 looping kedua, W2 looping kedua. Ini kita jadiin matriks. Itu sama dengan nilai dari W0 looping ke 1, W1 looping ke 1, W2 looping ke 1. Ditambah dengan, nah ini learning rate ya, ini konstanta ya. Learning rate ini kita tentukan misalnya 0,01. Nanti ada pembahasan tentang ini ya. Ini diambil aja sebagai konstanta, nilainya adalah 0,01 dikali dengan D. D itu adalah apa tadi? Output dari data ya. Output dari data. Yang kasus sebelumnya nilainya adalah 1. Berarti ini 1 dikurang dengan Y. Y ini adalah output dari perseptron. Yang tadi kita dapat itu adalah minus 1 ya. Minus 1 berarti 1 dikurang dengan minus 1 dikali dengan data. Datanya yang mana? Datanya adalah X0, X1 sama X2. Kayak gitu. Ini kalau kita generalkan dulu akan menjadi learning rate dikalikan dengan D dikurang D dikalikan. Nggak terlalu jelimet kok. Kalau masuk back propagation udah pusing gitu ya. Nah, ini nanti kita masukin nilainya. Ya, jadi ini cara update di, walaupun saya belum cerita tentang cost function macam-macam ya. Dapat feel-nya aja dulu di sini. Kita masukin nilainya. Berapa tadi? Minus ya. Ini biar cepat aja ya, dibikin matriks. Min 12 30, min 30 sama 300. Learning rate-nya kita ambil berapa tadi? 0,1 ya. Tapi kalau ada pertanyaan kita bisa 0,1 dikalikan dengan D-nya berapa? 1 dikurang Y-nya berapa? Minus 1. Oke, dikalikan dengan data. Data yang tadi error ya. Jadi berapa? X0 adalah plus 1. Kemudian 114 sama 15,2. 114 15,2. Udah kita hitung. Berarti sama dengan min 1230 min 30 300 ya, ditambah dengan 0,01 dikalikan dengan 1 dikurang minus 1 jadi 2 ya, dikali 2 yang ini nilainya 2 plus 1 114 15, oke, berarti ini juga kita copy ya, berarti hasilnya berapa ini dikali 0,02 ya, dikali 0,02 ya, kemudian kita kali yang di atas ini ya. Nah ini kelihatan nih, berarti sama dengan ini. Kalau saya copy lagi seperti ini, udah dapat ini nilai update ini ya. Berarti berapa tuh?
0,02 ya, 0,02. 114 kali 0,02 sama dengan 2,28, kemudian 0,02 kali 15,2, 0,304. Dah, tinggal kita tambahkan. Taruh aja di samping atau di bawah lah. Nah, oke, dah terakhir. Berapa tuh? 0,02 dikurang 12 min 12,9,98. Yang kedua 2,2 kurang 30, 27,72 min 2. Terus ini 300,34. Nah, ini adalah hasilnya nih. Ini adalah W02 min 12 2998, W12 sama dengan min 27,72, W22 sama dengan 300,304. Nah, ini nilai weight yang baru. Ini dimaksud dengan merubah nilai weight ya. Sama enggak? 12,98, 12,72. Yang sama yang mana nih? 12,30. Coba kita cek lagi. Itu saya salah. Berapa? 12,30, 0,02 dikurang 12,30. 98 tuh. Ya. 12,30 min 12,30 min 12,30 tambah 0,02. Betul ya? 12 min 12,9. Anggap aja ini salah lah ya. Atau saya juga yang salah. Ya, oke. Ya, sekitar itulah ya. Jadi ada perubahan ya. Nanti nilai yang baru itu kita masukin lagi nilainya, kita cek ya. Kita masukkan ke data yang ketiga ya. Di sini ada data ketiga nih. Kemudian outputnya adalah sama nih. Outputnya sama, berarti nggak perlu kita rubah. Jadi nanti ketika kita mau data yang baru, kita cek dengan nilai weight yang baru. Kalau ada beda, kita rubah lagi, kita update. Ini sederhana sih. Itu ya. Jadi kalau saya ulang di sini ya, ini ya, ini data pertama nih ya, data pertama 121. Data yang mana Pak? Data yang di sini nih. Ini data nih, ini ada data 1, data 2, data 3, data 4 ya. Data 1, data 2, data 3, data 4. Dari data ini kita coba update ya, kita coba update ya. Nah, nilai weight-nya kita tentukan tertentu. Nah, ini ya, ini data pertama, ini nilai weight-nya, kita masukin nilainya, kemudian dapatnya adalah plus 1 ya, berarti nggak error. Ini data yang kedua ya, data kedua dengan nilai weight di sini ya, ternyata error ya, maka kita update
kita update nih nilainya. Nah, kemudian dengan nilai update yang baru, kita masukin ke data yang ketiga. Ya, error apa enggak? Ternyata setelah kita masukkan, dapatnya adalah minus 4000. Karena data ketiga, maka dia minus 1, gitu ya. Maka di sini nggak error. Nilai weight-nya kita update. Kita masukin lagi data keempat di sini. Ya, oke. Ternyata nilainya adalah minus, maka dia tidak error. Oke. Ya, kemudian kita cek lagi data pertama. Data pertama yang mana? Yang ini ya. Ini data pertama. Nggak perlu DE ini. Kita masukin lagi data yang kedua. Sama hasilnya, plus 1, plus 1. Nah, ini adalah, walaupun tipis ya. Ini hasilnya tipis banget. Nah, ini garis ini adalah nilai yang tadi nih. Nilai ini ya. Jadi, ini adalah W1, ini adalah W2. Sorry. Ini adalah W0, ini adalah W2, ini adalah X0. Nah, representasi garisnya seperti ini. Ya, decision boundary-nya seperti ini. Seperti itu. Ya. Bisa dipahami? Jadi di sini ada, walaupun saya belum bahas banyak tentang update weight-nya, tapi anda ini aja, Anda terima aja ya. Itu adalah rumusnya. Rumusnya apa tadi? Nilai weight. Ya, nilai weight. Jadi kalau kita ambil nilai weight N plus 1 itu sama dengan nilai weight sebelumnya ditambah learning rate dikalikan dengan D dikurang Y dikalikan dengan nilai X. Ya, ini sebenarnya bicara error nih. Ini bicara error. Ini bicaranya input. Ya. Tapi untuk sekarang silakan digunakan aja ini rumusnya. Ini adalah rumus updating weight. How to update weight. Seperti itu. Ya, oke. Jam berapa sekarang? Kayaknya kita udah bisa latihan. Pak, Pak mau tanya Pak sebelumnya Pak. Ya. Yang cari nilai D sama Y-nya itu di mana ya Pak? Oke, D sama Y ya. Iya Pak. Oke, kita bahas. Nah, dari data, ya, dari data sini, ya ini ada data ya. Oke. Ini data ya. Ini data. Ya, data ini ditentukan ini adalah kelas C1. Ini adalah kelas C2, begitu ya. Maka ini adalah X1, ini adalah X2, D-nya ini. Jadi kan ini C1, ini kita bilang plus 1, yang ini adalah minus 1. Gitu. Berarti untuk dua data ini, D-nya adalah plus 1, yang ini adalah plus 1, yang ini adalah min 1, yang ini min 1. Jadi dari output datanya. Tapi kalau Y ini adalah nilai dari yang tadi kan kita punya perceptron, kita punya summing junction gitu ya, kita punya X0, W0, kita punya X1, W1, kita punya X2, W2. Nah, ini Y ini Y. Y ini adalah output dari neuronnya, output dari perceptron. Ya, yang dari sig6 tadi, yang sig6. Ada fungsi sig6. Gitu. Itu outputnya. Kita cari dulu. Itu kalau yang D-nya dari data. Gitu. Misalnya saya punya data yang kayak minggu kemarin ya. Nah, misalnya ini minggu kemarin, mana latihannya? Mana latihannya? Di sini.
Terus saya bikin baru lah. Ini ya. Ini Mas. Nah, kalau ini saya bilangnya 0 ya. Nah, sekarang ini kita ganti. Ini jadi D. Ya. Ini sebenarnya notasinya ada Y, ada Y hat gitu ya. Saya pakai ngikutin yang di sini aja. Jadi kalau kita melanjutkan tugas minggu kemarin, maka ini jadi D. Ini jadi D. Nah, ini ada pemain sumo, maka ini adalah nilai W0, W1, W2-nya. Nah, ini adalah yang pemain apa di sini? Basket ya. Ini adalah basket. Jadi yang ininya kita sesuaikan menjadi min 1. Kayak gitu. Iya, jadi kayak gitu. Jadi data itu dari D itu dari datanya, Y-nya dari perseptronnya, nilai perseptron. Oh iya Pak, yang misalkan yang mau dicari itu yang error doang ya Pak, yang nggak error nggak dicari gitu. Ya, Jadi berarti kalau yang nggak error, weight-nya bisa dipakai. oh iya. Kalau errornya salah, berarti diupdate gitu. Oke Pak, contoh misalkan nomor 3 yang fungsi aktivasinya itu atau yang berapa nih? Minus 437 nanti dihitung ke Y-nya minus 437 ya Pak. Yang mana tuh? Yang di Misalkan signamnya itu Pak. Ya oke. Ya oke. Misalnya yang nomor berapa? Yang dari mana? Yang nomor 4 yang formatif kemarin. Kan dia Ya. error tuh, minus 1. Hmm. Untuk D-nya error. Nah, itu yang Y-nya itu hasil errornya bukan yang kayak minusnya itu, Pak. Ya, misalnya yang nomor 3 berapa outputnya? Ini yang nomor 3. Outputnya 170 sama 400. Ya, ini. Nomor 4, Pak. Nomor 4 ya. Nomor 4 berapa? 170 dan 400. Oh, ini yang ini. Oh, hasilnya. Ntar dulu, yang saya nomor 4 nih. Ya, ya. Nomor 4 ya. Ya. Nomor 4 coba kita hitung deh ya. Kita contoh. Ya, X1 berapa tadi? X1 170, 10. X2 berapa? 400. 100. D-nya berapa? Minus 1 ya. Minus 1, Pak. Minus 1. Oke. X0-nya berapa? W0-nya berapa? W0 plus 1. 0,5. W1 berapa? 0,75. W2 berapa? Minus 1,5 ya? Kayak begini? Iya, Pak. Betul? Ya, berarti kan kalau kita cari apa namanya? Y-nya. Y itu adalah signum, ya, signum dari X0 W0 tambah X1 W1 tambah X2 W2 gitu ya. Y sama dengan signum dari X0-nya berapa? 1 ya, plus 1 kali 0 minus ya. Minus 0,5 ditambah dengan X1-nya berapa? 170. 170 kali W1 berapa? 0,75 ditambah X2 berapa? 400 kali minus 1,5 ya. Oke. Iya, Pak. Berarti sama dengan signum dari min 0,5 ditambah dengan berapa dia? 0,5 170 dikali 0,75 sama dengan 127,5 ditambah dengan 400 kali min apa plus itu? minus, Pak. Minus ya, oke, ini minus. Oke, 1,5 berapa? Min 600 ya. Min 600 berarti sama dengan 600 Pak. Jadi berapa? 127,5 dikurang 0,5 dikurang 600. Jawabannya berapa? Min ya? Iya, Pak. Signum
dari min 473. 473. Outputnya berapa berarti? Min 1. Ya? Error, Pak. Error enggak? Error. Enggak dong. Enggak. Kan sama, minus 1. Enggak. Hmm? Oke. Kalau dianya plus 1 baru error. Oh, kalau plus 1 error. Iya, kalau di sininya plus 1. Kan dibilangnya minus 1 kan? Iya. Iya, kalau minus 1 outputnya berapa? Kalau kita masukin ke rumusnya dia nggak berubah. Kan rumusnya tadi apa? Rumusnya kan W N plus 1 sama dengan W N gitu ya, ditambah learning rate D dikurang Y gitu kan, dikalikan X. Nah, ini kan D-nya berapa? Minus 1. D-nya minus 1. Minus 1 dikurang dengan Y-nya berapa? 473. Oh, minus Berarti 1. berapa? Minus 1 ditambah 1. Minus 1 tambah 1 berarti berapa? 0 ya? 0. Maka nilai di sini 0. Maka update-nya nggak berubah gitu loh. Kalau kita mau masukin ke nilai ininya, dia nggak berubah. Karena tidak ada error di situ. Ini sebenarnya gara-gara error sih. Ya kalau sama, jadi tidak berubah. Nah, nih saya kasih latihan lah. Ya, dicoba aja. Saya punya X1 formatif minggu ketiga. Nah, ada X1, ada X2, ada D. Kemudian ini data pertama, data kedua, data ketiga. Ini nanti ada W0, ada W1, ada W2, 0,0 X A minus 1, B B, A B, 5 ya. A nya min terakhir, B nya sebelum A. Gitu ya. Jadi kalau misalnya 11, 18, 6, 7, 8, 9 ini adalah A, ini adalah B ya. Ini saya bedain nih. Mulai saya bedain ininya soalnya ya. Jadi ini jadi min terakhir, ini sebelum A, ini sebelum A. Soalnya saya punya data tentang X1 misalnya 5,7 ya. X2 nya punya 10,5, ini adalah plus 1. Saya punya X1 nya 10,5, 2 nya adalah 2,1, dia adalah 1. Saya punya 4,75, saya punya 5,5, ini adalah plus. Nah, tuh kelihatan nggak? Ya, oke, taruhlah. Iya ya, ini saya bilang ini Y1, Y2. Kalau data itu biasanya dipangkat. Jadi kalau error itu ya, kalau error itu sebenarnya D kurang Z. Ya coba kita lihat dulu. Saya punya data nih, ya, datanya seperti ini. Coba kita screenshot aja. Ya, saya taruh di ya, oke, itu kemudian
Ini adalah batasannya. Saya pakai NIM ya. Oke, NIM. Oke, ini NIM-nya. Kemudian carilah output dari perseptron di data pertama, kedua, dan ketiga. Tentukan apakah terdapat error atau tidak. Jika terdapat error, update nilai. Ulangi sampai poin 1 dan 2 untuk menggantikan. Dia maksudnya di looping ya. Ini nanti di looping. Ya. Oke, udah. Kumpul jam berapa? Jam 11? Jam 12? Habis asar Pak, habis asar. Habis asar langsung. Lama amat. Nggak apa-apa Pak. Iya Pak, soalnya masih bingung Iya, Pak. Pak. Masih ngeraba-ngeraba lagi Pak. Ya. Iya Pak. Oke. Ya, kan, oke, kan tadi kan ada nih ya, ini ada berapa data nih? 3 data kan? Iya. Iya. D-nya mana nih D-nya? Ini D-nya kan? Ini D1 plus 1 min 1 sama yang dicari apa? Kan yang cari nilai Y. Carinya gimana? Carinya adalah berarti ini untuk data pertama nih. Ini data pertama, berarti di sini ada X0, di sini ada X1, di sini ada X2, kayak gitu ya. Halo? Masih ada nggak? Masih Pak. Masih Pak. X1 ini adalah X2 ini kan W0 nih. W0, W1, W2 kan. Nah, ini kan jadi nilai sumnya kan. Nilai sumnya, nilai fungsinya. Pakai apa tadi? Pakai sig 6 ya. Nanti tentukan nih. Ini apakah plus 1 atau min 1. Cari tuh. Untuk data yang pertama. Gitu. Iya Pak. Nah, nanti baru masukin kalau error baru masukin apanya? Update nilainya kayak gitu. Ya. Oke. Pak, yang dimaksud dengan signal error sama enggak itu datanya enggak sesuai Pak ya. Misalkan dihitungnya yang ditentukan ini kan plus 1. Ya. Tapi yang hasilnya yang kita hitung malah minus, itu berarti error Pak ya? Betul. Error adalah perbedaan D dengan Y. Itu error. Betul Mas. Ya, ini saya up ke sampai asar nih. Iya Pak, sampai asar Pak. Iya, Pak, sampai asar aja, Pak. Iya Pak. Kalau boleh nyampe minggu depan Pak. Iya Pak. Sampai asar. Iya Pak. Yang kedua kan kosong. Iya, sampai asar minggu depan maksudnya Pak. Sampai asar dulu Pak. Mau sarapan dulu. Ya, oke. Iya Pak. Ya. Sampai asar minggu depan. Oke. Nanti kalau Anda udah masuk ke library Python-nya, nanti saya coba pakai Python-nya. Kalau sudah paham konsepnya, udah tinggal pakai aja itunya ya. Apa scikit-learn-nya itu ya. Kapan Pak mulai prakteknya Pak? Kapan ya? Nanti lah habis backpropagation lah. Belum cukup umur ini. Berarti pertemuan berapa tuh Pak? Habis UTS kayaknya. Habis UTS praktek lah.
install Python ya. Install Python, install Anaconda. Ya, oke. Ya, minggu 3. Saya baru minggu 3 ya, udah libur kita. Besok libur lagi besok ya. Besok libur, Pak. Iya Pak, besok libur sampai UAS Pak. Apa? Nah, Maksudnya libur kuliah offline Pak, online kuliahnya. oh gitu. Hormat, pokoknya tiap minggu formatif lah ya. Biar pada pintar, formatif. Amin. Nanti laporan sama Bu Nunung. Ajulah kasih tugasnya tiap minggu gitu. Iya, Pak, tapi jangan dadakan, Pak, ya ngumpulinya, Pak. Ini Iya nih, Pak. sampai Butuh. jam berapa? Asar, Pak. Tanggal 10, boleh Pak, tanggal 10. Tanggal 10, Danang request, Pak. Nih, Pak, sampai ini tulis tangan lagi, Pak. Iyalah, seperti biasa. Sampai jam 5 ya. Terus Nah, iya, Ya, Pak. nggak ada buku lagi. Oke Pak, jam Nah, 5 siap, jam 5. kerjain ya. Iya Pak. Ya, Iya, Pak. Ini udah beda ininya. Udah beda soalnya sama yang lain. Pak, itu yang NIM itu maksudnya gimana, Pak? Kan masing-masing punya NIM kan? Iya. Nah, nanti ini nih kan saya kasih W0 kan 0,0A nih. Ini diganti Ya. sama 9 gitu. Masing-masing beda nanti. Coba. Oh, iya, iya, iya. Ya. Kalau yang B berarti yang 8 ya, Pak? Ya, yang B yang sebelumnya yang terakhir. Pakai NIM masing-masing ya. Baik Pak, siap. Jangan pakai NIM temennya ya. Iya, Pak. Ini mau dibikin mic dulu, Pak. Pak, NIM saya 0 gimana Pak? No, Iya, Belakangnya Enak lah. ganti satu, Bro. 0,000. 10 sih Pak. 10 kan yang dia yang A-nya 0, Pak. Berarti 0 Pak. Ada niatan tukeran NIM kan, Teh? boleh lah, nggak juga masalah lah. Enggak mau. 10 aja gitu Pak ya. Tukeran Ya, NIM apa-apa. nanti tukeran nama ya. NIM aja. NIM-nya beda-beda ya. Oke, sudah? Oke. Sudah Pak, Pak. sudah diekspor, Pak, materi hari ini, Pak. Ya, udah ya. Udah tuh udah siap semua tuh. Materinya udah, Pak, ya. Yang buat yang Apa? Oh, YouTube-nya belum, YouTube-nya kan masih running kita. Ini yang penjelasan hari ini udah diekspor, Pak. apanya? PDF-nya apa YouTube-nya? PDF-nya, Pak, yang tadi Bapak Udah, coret. udah. Ini sudah nih, sudah di LMS. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Apalagi sudah ya. Masih banyak ada yang chat di sini. Ya. Oke, udah ya. Oke ya, cukup ya. Saya silakan dilanjut ke latihannya. Kita akhiri. Selamat siang. Ya, apa? Gimana? Ada yang mau bertanya lagi? Apin mau nanya, Pak. Ya, silakan. Enggak, mana Apin? Pak saya mau nanya sebentar Pak. Ya, silakan. Ini kan ada nilai looping yang kedua ke satu gitu. Ya. Itu nyarinya sekali doang apa terus-terusan Pak? Harusnya ketika masih error tetap looping. Nanti nilai yang update itu kita masukin ke datanya. Kalau masih error diupdate lagi. Oh jadi nanti di data lagi tuh W-nya terus dikaliin lagi Dengan, gitu ya. dengan data yang sama, betul. Dengan data yang sama. Kalau masih belum kita update lagi. Kita update terus. Tapi buat sekarang sekali aja. Oh iya Pak. Terima kasih Pak ya. Loopingnya sekali Jadi- kan. Nanti dibikin signam lagi gitu ya Pak. Ya, Terus betul. nanti diupdate lagi. Oke, Iya, oke, Pak. betul. Banyak itu. Itu salah satu kekurangan dari JST berat ya karena Berat. mesinnya algoritmanya yang loopingnya, nanti di looping yang berat. Ada dua kelemahannya dia, di loopingnya sama di wait-nya. Biasanya nanti ditambah algoritma yang lain, hybrid-nya gitu ya. Tapi kita belum sampai yang dasar dulu ya. Cukup ya? Cukup Pak. Makasih ya Pak. Sudah Oke. cukup. Saya akhiri. Iya, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak. Terima kasih, Pak. Salam Pramuka.